ini insecurity. Kayaknya sering sekali kan anak-anak sekarang tuh kayak, Bu, aku tuh merasa insecure. Mereka punya kosakata baru. Iya, tapi terkadang kita nggak tahu apa sih insecure itu. Belum paham lah apa itu insecure. Nah, insecure itu apa sih, Mulia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Wonderful Ramadan Season 2 bersama saya, Aulia. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu ibu yang sangat luar biasa. Kemarin juga sempat kita sebut-sebut, bukan namanya, di podcastnya Bu Anggun. Sudah ada Bu Lia, psikolog Kesehatan Parakan. Selamat datang, Bu Lia. Ya, terima kasih Bu Aulia. Sesama Lia nih. Sesama Lia, kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Tahun lalu kita ketemu dan kita berdoa semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Dan Alhamdulillah kita sampai di Ramadan yang hari ini. Semoga di Ramadan yang berikutnya juga kita dipertemukan. Amin. Iya. Bu Lia, kita sudah kedatangan psikolog nih. Iya. Kita mau bahas hal-hal yang anak-anak muda akhir-akhir ini ya. Anak-anak muda aja. Kita masih muda kan. Tentang ini insecurity. Kayaknya sering sekali kan anak-anak sekarang tuh kayak, Bu, aku tuh merasa insecure. Mereka punya kosakata baru. Iya, tapi terkadang kita nggak tahu apa sih insecure itu. Belum paham lah apa itu insecure. Nah, insecure itu apa sih, Mulia? Insecure itu kalau di dalam terminal bahasa itu rendah diri, minder gitu ya, merasa nggak percaya diri ya, seperti itu. Jadi tidak lebih jauhnya tidak paham memunculkan dirinya itu seperti apa. Itu adalah insecure ya. Padahal sebenarnya pasti setiap orang pasti punya lah seperti itu, kelebihan dan insecure itu jadi menutupi rasa rendah diri, malu dan sebagainya, itu jadi menutupi potensi-potensi yang mungkin akan seharusnya muncul. Mereka lebih berfokus pada kekurangan diri mereka, begitu ya. Nah, kalau insecure itu bisa terjadi sama siapa aja sih, Bu? Siapa saja dong. Semua orang, dari semua kalangan. Semua kalangan, dari mulai anak-anak yang bahkan mungkin usianya masih di bawah 5 tahun, remaja, orang dewasa, siapapun di kalangan manapun itu bisa terjadi. Nah, tadi kan dari anak-anak sampai orang dewasa, tentu aja bentuk-bentuk insecure-nya beda-beda dong. Apa yang dialami sama anak-anak sama orang dewasa kan beda-beda. Nah, itu contoh perbedaannya apa? Kalau insecure yang maksudnya perbedaan itu tuh bisa macam-macam, bisa karena dia merasa diri dia tidak mampu, kemudian dia merasa bahwa dia tidak sebanding dengan orang lain, melihat orang punya banyak kelebihan dan dia kemudian ngorek-ngorek kekurangannya, seperti itu tuh bisa masuk dalam insecure. Minder. Kalau untuk anak-anak biasanya bentuk insecure-nya dalam bentuk apa sih, Bu? Anak-anak bisa macam-macam, bisa karena dia ngelihat temennya kok bajunya bagus, dilihat baju dia kok begini gitu kan. Ada yang mungkin melihat temennya itu suaranya kenceng, nyanyinya bagus, dia nggak bisa nyanyi seperti temennya. Atau mungkin kepemilikan juga bisa, temennya punya sesuatu, dia nggak punya sesuatu, juga bisa menjadikan insecure itu merasa insecure. Ternyata hal-hal kecil aja juga bisa bikin insecure ya. Saya insecure kalau di sebelah Bu Aulia. Aduh, boleh langsung. Enggak dong, saya juga enggak. Itu contoh ya. Kalau untuk orang dewasa, banyak. Kalau untuk orang dewasa, mungkin tanpa kita sadari kita kadang pernah merasakan insecure ya. Kenapa ya kok dia di usia yang sama pencapaiannya sudah seperti itu gitu ya. Insecure dalam hal kepemilikan, insecure dalam hal pencapaian. Apalagi ya insecure dalam secara fisik. Iya, biasanya secara fisik, pencapaian, kepemilikan itu juga bisa menyebabkan seseorang insecure. Apalagi di usia saya sekarang ini pasti melihat teman-teman kayak, aduh dia udah masih 15 tahun kan? Aduh. Enggak, Bu, saya udah kuarter 25 lebih lah gitu. Ketika melihat orang lain gitu kayak, aduh teman-teman kerjaannya udah mapan, udah bisa ini, udah bisa liburan ke sana tuh kayak, jadi merasa gitu ya. Terkadang bisa jadi loh mereka tuh justru malah sebenarnya merasa Bu Aulia itu memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki loh. Tapi mungkin saya nggak sadar. Jadi itu enak ya jadi Bu Aulia ya, kerjanya nggak kayak kita, kayaknya kita kerjanya kayaknya segininya amat gitu. Kelihatannya santai banget, happy banget gitu. Padahal jalannya sambil nangis. Itu kenapa?
Iya, insecure disandingkan dengan bersyukur. Iya. Gitu. Harus ini sejalan. Iya. Harus. Nah, lebih baik bersyukur daripada insecure. Gitu betul. Ya. Nah, insecure itu tadi kan kayak ini ya, contohnya kayak merasa minder, merasa ini. Itu sebenarnya insecure itu juga bisa nyambung sama jealous nggak sih Bu, atau kecemburuan gitu? Kecemburuan, jealous bisa sebenarnya jealous dalam hal apa nih ya? Kalau misalnya jealous itu kan kecemburuan, yang misalnya cemburu itu juga banyak ya, cemburu terhadap pasangan, khawatir, cemburu nggak mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua, dari guru dan sebagainya. Insecure itu juga sebenarnya kalau disandingkan dengan jealous itu bisa 11-12 sih. Jadi hampir mirip iya, gitu ya. Dia merasa dia punya kecemburuan. Kenapa saya cemburu sama Bu Aulia? Karena Bu Aulia, saya merasa Bu Aulia mendapatkan perhatian lebih dari teman kita. Kok aku enggak ya? Jangan-jangan karena aku tidak sepopuler Bu Aulia. Kan jelas juga tuh ya. Jelas. Merasa bahwa orang itu punya sesuatu yang saya tidak miliki gitu loh. Tapi batasannya apa sih Bu antara insecure sama jealous itu? Batasannya nggak bisa di kabur ya. Iya, jadi absurd ya batasannya gitu. Nah, insecure itu tentu punya dampak dong ke diri kita kan. Nah, dampaknya ke kesehatan mental kita tuh apa sih Bu? Kita jadi nggak berdaya. Tidak berdaya. Kita jadi nggak punya apa ya? Kita nggak berdaya. Kita menjalani hari-hari tidak berkesadaran. Kita nggak sadar bahwa kita punya sesuatu yang lebih, yang mungkin orang lain itu inginkan apa yang kita punya gitu loh. Iya. Sehingga ini menutup kemungkinan kita untuk bisa berkembang lebih jauh karena kita fokus pada kelemahan. Kita nggak fokus pada kelebihan yang kita punya gitu. Begitu. Tadi juga saya sempat ngomong ya, ada juga projection. Iya, memproyeksikan keinsecurean kita gitu. Karena tadi merasa kita kurang ini, kurang cantik, kurang pinter gitu. Jadi kita kayak memproyeksikan ke orang lain. Ih, dia kok sok cantik banget sih, sok pinter banget sih. Nah, itu gimana sih Bu? Bisa sebenarnya dia mengatakan itu, dia sok cantik banget, dia sok oke, sok yes. Itu bisa jadi dua hal. Bisa karena dia merasa superior, bisa karena dia menutupi kelemahannya. Merasa superior itu berarti merasa aku lebih cantik, aku lebih jago. Aku sebenarnya lebih oke loh, tapi kenapa kamu yang sok-sokan gitu. Seperti itu bisa. Atau mungkin juga dia memproyeksikan itu, Bu Alia itu orangnya ini banget ya, sok yes. Padahal sebenarnya saya itu merasa minder nih dengan Bu Alia, itu juga bisa seperti itu. Diproyeksikan dengan perilaku seperti itu. Kalau misalnya kayak memproyeksikan terus berdampaknya itu kan juga bukan cuma ke diri kita sendiri. Orang lain kan juga kadang merasa, apa sih kok dia kayak gitu. Kenapa sih dia kok kayak gitu? Nah, itu kita menyikapinya harus gimana Bu Lia? Menyikapi ketika ada orang yang seperti itu ya udah, kita tidak usah terlalu banyak komentar. Kalau kita tahu bahwa dia sebenarnya sedang memproyeksikan hal yang sesuatu kepada orang lain, ya kita cukup tenang, kita diam, tidak usah berkomentar. Justru orang seperti itu harus dibantu, harus ditolong untuk menemukan dirinya, sehingga dia tidak usah fokus pada kelemahan orang. Gitu kan ya. Jadi fokus sama diri sendiri itu nggak mudah. Fokus sama diri sendiri, kita memang harus berempati pada orang lain. Tapi kalau kita berbicara dalam hal ini, insecurity dan sebagainya, kita memang layak fokus pada diri sendiri dalam hal ini adalah kemampuan diri sendiri. Sehingga perilaku negatif yang orang melihat, kok gitu banget sih, itu nggak akan kita munculkan. Itu kan kita lakukan sebagai wujud manifestasi dari ketidakberdayaan sebetulnya. Tapi kemarin juga ada banyak tagar ini, love yourself, cintai diri kamu, put yourself first, jadikan kamu sebagai prioritas gitu. Nah, cara kalau misalnya kita nih tiba-tiba merasa insecure, gimana sih cara kita menanggulanginya? Kitanya. Oke. Kalau kita merasa insecure, kadang-kadang orang itu denial. Iya. Nah, misalnya gini nih Bu Aulia, karena tadi Bu Aulia mengatakan kalau misalnya saya gimana untuk mengatasi insecurity saya, ketidakpedean saya, berarti kan sudah bisa menerima. Iya, sudah
tidak percaya diri untuk beberapa hal. Diterima dulu, jadi tidak menyangkal, kemudian bantu diri sendiri untuk menemukan itu gitu loh. Perbanyak lingkaran pertemanan, kita jangan berteman hanya dengan orang yang itu ya, meskipun sebenarnya kita setiap orang berhak ya untuk memilih tidak punya banyak teman, tapi berteman pada orang-orang yang membuat dia nyaman. Jadi kita meluaskan jaringan relasi itu kan tidak harus kita yang dekat secara dekat banget gitu kan ya, meluaskan relasi, banyak membaca, meningkatkan kualitas diri dengan belajar, melihat, mendengar sesuatu yang baik-baik saja. Iya, sepertinya yang terakhir yang paling ini ya Bu, paling ini. Karena kan itu yang paling berdampak ya kita kamu tuh loh. Iya kan kayak jadi iya betul ini gitu. Karena memang salah satu hal penyumbang terbesar dari kita insecure dan stres itu adalah apa? Sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Apa itu? Omongan orang lain, Pendapat orang lain yang itu nggak akan mengubah kita kalau kita nggak menginginkan loh. Iya betul. Iya kan? Ya orang itu kok nyakitin banget ya kata-katanya bikin aku jadi merasa nggak berdaya. Dia mengizinkan ketidakberdayaan itu muncul. Tapi kalau misalnya dihina nih sama orang nih, boleh dihina. Wah dia menghina, dia udah upaya menghina aku. Oke nggak apa-apa, itu tidak akan menentukan dan meluruhkan semangat aku untuk berjuang. Jadi kan kita tidak mengizinkan kerasa tidak nyaman itu hadir. Itu bisa kita kendalikan. Berarti kita hanya perlu berfokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan, diri kita, sikap kita, perilaku kita, orang lain udahlah. Nggak usah memang tidak mudah ya, biasa sharing gitu ya. Apalagi ketika orangnya mungkin overthinking, jadi dia awalnya memikirkan, dibilangin kamu tuh kok orangnya kayak gini, dia jadi apa iya aku kayak gini. Malah dia jadi semakin terpakai pada hal itu, jadi semakin overthinking, insecure dan lain sebagainya. Fokus sama diri kita, fokus pada kelebihan ini dan fokus pada apa yang bisa kita ubah. Jadi kalau saya sering bilang sama anak-anak gini, itu boleh loh bersikap bully dari hal-hal yang kata-kata, kalimat, suara-suara yang itu tidak nyaman di kita dengar. Karena semua itu tadi, balik lagi, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita baca itu masuk ke dalam diri kita. Kalau kita tidak itu apa namanya, filter seperti itu. Nah, mungkin ini terakhir dulu ya. Tips deh buat teman-teman yang suka insecure. Lihat anak-anak ya, kita audiensnya banyak anak-anak ya. Supaya kan nggak gampang insecure itu apa yang harus dilakukan? Kita belum bahas kenapa orang insecure. Oh iya. Itu kayaknya perlu dibahas. Boleh. Kenapa kita insecure masih ada waktu ya? Kenapa sih orang insecure? Orang insecure itu kalau kita lihat di sana kenapa itu kok maaf ya Bu Aulia itu orangnya kayak nggak pedean ya. Orang melihat Bu Aulia itu nggak pede, tapi orang-orang nggak pernah tahu apa yang menjadi sebab kenapa Bu Aulia tidak pede. Mungkin ketika kecil ini hanya mungkin seseorang itu pernah tidak dipercaya di masa kecilnya. Mungkin seseorang ini pernah dipermalukan depan orang. Mungkin dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk muncul, dia tidak pernah diberi ruang untuk berkarya, selalu dibatasi dan sebagainya oleh lingkungan dan hal keluarga. Sehingga yang terjadi muncul insecurity itu. Nah kalau kita bicara tips gimana supaya kita nggak insecure, pertama kita harus bersyukur ya bahwa nggak mungkin Allah itu menciptakan manusia itu tanpa kelebihan. Manusia itu diciptakan itu nggak cuma hardware ya. Hardware itu kalau misalnya laptop itu bentuknya dibuka warnanya hitam itu adalah hardware. Tubuh kita ini hardware. Kita nggak mungkin bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak dikasih software oleh Allah. Software itu apa? Pikiran kita, jiwa kita, hasrat kita dan sebagainya hati. Itu adalah software. Jadi itu dulu. Saya nggak mungkin dihadirkan ke muka bumi ini kalau saya nggak dikasih kelebihan. Maka tugas kita adalah gali potensi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi banyakin jaringan. Dengan kita memperbanyak jaringan, kita juga nggak yang insecure itu kan lawan katanya kepedean ya. Jangan sampai kita kalau nggak bergaul, kita tuh kayak kata dalam tempurung, kita udah merasa kayak udah paling hebat, gitu ya. Ada juga sama. Iya, kalau kita lihat di luar sana banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Harapannya adalah
kita butuh support system dari lingkungan. Nah itu tadi tentang support system. Ya, itu kan biasanya kalau istri yang tadi Bu Ria sampaikan, Bu Aulia Bu Ria sampaikan itu ketika masa kanak-kanak mereka tidak dipercaya, tidak didengarkan, itu yang akhirnya menjadi mereka insecure ketika mereka dewasa. Nah ketika kita tidak punya support system yang baik, itu kan terkadang bahkan sampai besar pun juga kita kan gitu-gitu aja kan. Nah itu kita gimana? Harus seperti apa? Kita harus membangun ketahanan diri kan. Kita harus membangun ketahanan diri. Setidaknya kita punya apa kayak journaling gitu. Kalau zaman dulu, zaman saya masih muda itu diary ya, zaman saya diary. Oh iya. Sekarang itu lebih keren bahasanya journaling. Ya, kita bersyukur dulu apa yang sudah kita dapatkan sejauh ini. Sadari juga bahwa apa yang kita miliki itu mungkin diinginkan oleh orang-orang di luar sana. Seperti itu. Kayak membuat jurnal bersyukur ya sejauh mana. Saya juga pernah beberapa tapi ya rutin sih, cuma akhirnya cuma beberapa kali. Terima kasih ya Allah, hari ini sudah bisa bangun dengan kalau waktu mungkin lagi memang setnya lagi jelek itu, jadi sambil baca-baca sambil oke deh sambil baca kayak ini gitu. Ya ternyata itu juga membantu sih kayak jadi lebih legowo, jadi lebih bersyukur juga. Betul seperti itu. Ya, karena sebenarnya kalau kita mau lebih jauh berpikir, sebenarnya siapa sih yang bertugas membuat kita bahagia dan berdaya? Itu kan diri sendiri. Kalau misalnya saya bahagia karena saya punya orang tua yang support saya, alhamdulillah itu privilege. Nggak semua orang dihadirkan dengan dunia ini dengan orang tua yang memberikan support gitu ya. Saya bahagia karena teman-teman saya baik. Tapi apakah orang-orang yang membuat dia bahagia itu selalu ada di dalam diri dia? Kan tidak selalu ada. Jadi yang membuat saya bahagia adalah kebersyukuran itu. Kebersyukuran itu yang membuat kita bahagia, dan tugas bahagia itu yang kita yang harus kerjakan supaya kita benar-benar bahagia sesungguhnya, sehingga ada orang datang dan pergi dalam kehidupan kita, datang dan pergi itu nggak akan membuat kita jadi kehilangan kebahagiaan dan rasa syukur. Kalau kebahagiaan sudah selalu menyelimuti perasaan, rasa syukur bisa kita peluk, insya Allah nanti syukur itu hanya tinggal kenangan, hilang seperti itu. Terakhir yang ya. Tadi bahagia, jadi ingat saya dari dulu pengen tanyain, menurut Bulia bahagia itu apakah sebuah proses atau tujuan? Proses dan tujuan Bisa menjadi proses, bisa menjadi tujuan. akhirnya kan yang manusia, tapi kan setiap manusia itu kan tujuannya berbeda-beda. Kalau kita umat Islam ya kita punya visi misi kemana arah kita melangkah gitu kan. Kalau proses ya itu proses perjalanan panjang, sebuah perjalanan panjang yang nggak pernah kayak orang tuh kalau bukan lari kecil seperti maraton ya, nggak seperti itu. Jadi kita itu adalah sebuah perjalanan yang mestinya setiap perjalanan itu kita akan berhenti, akan terjeda, menemukan sesuatu yang itu memberikan kita banyak pengalaman, entah pengalaman yang menyenangkan, entah pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita melangkah lagi, kita entah menemukan apa, tujuannya apa, menemukan kebahagiaan sejati. Meskipun di dalam perjalanannya juga kadang bahagia, kadang yang bersama sendiri, Karena perjalanan itu nggak selalu mulus, betul sekali. Jalannya tidak lurus, harus ada belok-belok supaya itu membentuk kita menjadi jiwa yang lebih kuat. Oke, jadi itu tadi teman-teman pembicaraan kita dengan Bulia membahas tentang insecurity. Jadi yang paling penting adalah tidak usah dengarkan kata orang lain. Kamu punya hak untuk membatasi diri kamu, dengarkan diri kamu, lebih peduli sama diri kamu sendiri. Betul ya? Karena dia Bulia ya. Terima kasih Bulia. Mungkin tahun depan harapannya semoga bersuara ini. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan yang selanjutnya dan kita melewati bulan demi bulan menuju Ramadan berikutnya dengan keimanan, dengan amal Islam yang semakin menguat ya, Bapak ya. Amin. Terima kasih Bulia sekali. Terima kasih juga teman-teman yang sudah
body exercise.